Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatih Hamka Caisi Al-Baghdadi. Saya kelas 02 PEJP 004, NIM saya 251012 Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya tentang konsep pembelajaran. Dan di sini ada pendahuluan tentang konsep pembelajaran yang merupakan bagian penting dalam pendidikan dan pembelajaran, bukan hanya kegiatan guru menyampaikan materi kepada siswa, tetapi yang luas dan melibatkan hanya unsur seperti guru, siswa, metode dan media, serta lingkungan belajar. Dan di sini ada pengertian pembelajar. Pembelajar adalah kegiatan interaksi yang dirancang antara guru dan siswa dengan bantuan sumber belajar dalam suatu lingkungan tertentu. Untuk mencapai tujuan pendidikan, proses pembelajaran bertujuan menghasilkan perubahan pada diri peserta didik, baik segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dan di sini ada menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, pembelajaran merupakan hubungan interaktif antara peserta didik, pendidik serta sumber belajar dalam lingkungan belajar. Dan di sini ada definisi pembelajaran menurut para ahli. Beberapa ahli menjelaskan pembelajaran dengan pandangan berbeda. Di sini ada 1, 2, 3, 5, ada 5. Yang satu adalah Gagne, menyatakan pembelajaran adalah rangkaian kegiatan luar yang dirancang untuk mendukung proses belajar dalam diri siswa. Yang kedua ada Briggs, menjelaskan pembelajaran sebagai kegiatan yang membantu siswa lebih mudah beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketiga, Corey berpendapat pembelajaran adalah usaha mengatur lingkungan secara sengaja agar seseorang dapat belajar. Yang keempat, Dimyati dan Majono mengatakan pembelajaran adalah aktivitas guru yang sudah disusun secara terprogram agar siswa belajar aktif dengan memanfaatkan sumber belajar. Yang terakhir, Segala menekankan bahwa pembelajaran adalah komunikasi dan dua arah antara guru dan siswa. Dan di sini ada juga perbedaan pembelajaran dan pengajar. Pengajar lebih menekankan peran guru sebagai pilihan utama yang menyampaikan materi, sedangkan siswa hanya menerima informasi. Sementara itu, pembelajaran lebih menekankan peran siswa yang aktif, mencari, memahami, dan membangun pengetahuan. Dan di sini juga ada hakikat pembelajaran. Pembelajaran dapat dipahami dari beberapa teori. Di sini ada 4 teori. Yang pertama, teori behavioristik. Belajar dianggap sebagai perubahan perilaku yang terlihat akibat pengalaman. Yang teori kedua adalah kognitif. Belajar adalah proses berpikir dan memahami informasi mental. Teori ketiga adalah teori konstruktivistik. Belajar merupakan kegiatan aktif membangun pemahaman melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dan teori terakhir adalah teori humanistik. Belajar bertujuan mengembangkan potensi diri manusia secara menyeluruh. Dan di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu ada 8. Yang pertama, pentingnya perhatian dan motivasi siswa. Yang kedua, siswa harus aktif dalam belajar. Yang ketiga, siswa perlu
mengalami pembelajaran secara langsung. Yang keempat, materi perlu diulang agar mudah diingat. Yang kelima, adanya tantangan agar siswa berkembang. Yang keenam, perlunya umpan balik dan penguatan. Yang ketujuh, setiap siswa memahami perbedaan kemampuan. Yang kedelapan, kesiapan belajar harus diperhatikan sebelum memulai pembelajaran. Dan di sini ada komponen-komponen penjelasan pembelajaran. Pembelajaran terdiri dari beberapa bagian yang saling mendukung, yaitu ada 9, yaitu 1. Tujuan pembelajaran. Kedua, peserta didik. Ketiga, guru. Keempat, materi pembelajaran. Kelima, metode pembelajaran. Kelima, media pembelajaran. Ketujuh, evaluasi. Ke-8, lingkungan belajar. 9, serta sumber belajar. Semua komponen ini harus berjalan seimbang agar pembelajar dapat mencapai hasil maksimal. Dan kesimpulannya adalah pembelajar adalah proses yang dirancang secara sistematik melalui interaksi guru, siswa, dan sumber belajar untuk menghasilkan perubahan positif dalam diri siswa. Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh menerapkan prinsip pembelajaran serta hubungan yang baik antara komponen pembelajaran. Sekian dari saya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.